Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah pemrograman terstruktur dengan materi pernyataan if else dan operator ternary. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Eko Sudrajat selaku dosen pemrograman terstruktur dan teman-teman semua dari kelas TI 5 karyawan yang saya hormati dan saya cintai. Untuk pertama kita langsung mulai dari alur eksekusi program. Pada sebuah aplikasi perlu mengeksekusi baris kode program tertentu atau bahkan mengabaikannya sama sekali tergantung dari apa kondisi yang terpenuhi. Yang kedua, misalnya pada sebuah aplikasi di mana pengguna harus diharuskan melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi. Terlebih, kita mengevaluasi apakah data yang dimasukkan telah sesuai dengan data yang dimiliki oleh aplikasi tersebut atau tidak. Jika sesuai, maka pengguna tersebut akan diberi akses untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka pengguna tersebut akan ditolak aksesnya sekaligus diberi peringatan bahwa data masukan dari pengguna tidak valid karena tidak ada proses login atau konfirmasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang tersebut. Untuk poin yang ketiga, mengatur alur eksekusi seperti demikian bisa direalisasikan pada CSAP baik dengan menggunakan percabangan if maupun percabangan switch. Untuk jelasnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Pernyataan if biasanya digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Konstruksi ini akan mengecek apakah suatu kondisi bernilai benar true atau salah false. Jika kondisi bernilai true, maka program akan memberi pernyataan if tersebut akan dieksekusi. Sebaliknya, jika bernilai false, maka kode program di dalam blok tersebut akan diabaikan. Contoh pada kode program di bawah ini dari method main. Dari sini kita akan masukkan dulu tipe datanya, kita akan menggunakan integer angka. Kita akan melanjutkan dengan memasukkan nilainya misal 30. Nah, jika angka di sini kita akan menggunakan double sama dengan nilai sama dengan ini 30. Lalu kita akan lanjut lagi seperti ini. Nah, untuk mengevaluasi suatu kondisi apakah bernilai true atau false, kita perlu membandingkan dua sebuah nilai atau variabel pada CSAP yang menyediakan beberapa operator untuk mengimplementasikan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan pendemonstrasian pada Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah melakukan memasukkan kodenya dengan ini. Untuk pada bagian ini sudah dijelaskan oleh kelompok 5 pada minggu kemarin ya. Nah, untuk nilainya kita menggunakan 80. Nah, maksud di sini nilai dari sini akan sesuai dengan ini akan dieksekusi oleh Visual Studio Code. Maka apabila pada tidak di sini tidak ada kesesuaian antar keduanya, maka sistem tidak akan atau tidak bisa merankan. Untuk jelasnya kita akan mencoba merankan hasilnya. Kita taruh A, kita run, lagi. Nah, sini benar sesuai dengan yang kata di sini. Berarti ini bernilai true. Nah, untuk contoh yang bernilai false, kita akan menggunakan ini. Dari nilai ini kita akan rubah misal 30. Nah, kita akan mencoba merankan apakah sistem mau merannya atau tidak. Seharusnya ini tidak bisa dinilai.
atau sebaliknya mungkin bisa. Ya, ini jelas tidak bisa karena dari sini tidak ada kesesuaian, dan di sini interestnya kita masukkan 30 tapi di sini mintanya 80 atau sebaliknya sama saja. Jadi dari pernyataan if jelas pernyataan ini digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Kondisi ini akan mengecek apakah suatu kondisi benar-benar true atau salah. Jika kondisinya benar true, maka program dalam program if tersebut akan dieksekusi. Seperti tadi pada contoh di awal, kita bisa menggunakan menjalankan program bisa dijalankan atau nilai true karena pada nilai sesuai dengan baik yang di sini ataupun dari pernyataan yang diinginkan, dan bernilai pas jika dari nilai yang kita masukkan dan nilai yang kita masukkan tidak sesuai. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Abdul Solar. Saya Bunda Suprati akan menjelaskan tentang operator kesetaraan. Sisa menyediakan paling tidak dua operator untuk mengevaluasi apakah kedua nilai yang dibandingkan setara, mempunyai nilai dan tipe data yang identik atau tidak. Operator pertama menggunakan notasi dua tanda sama dengan. Operator ini akan menghasilkan nilai true apabila kedua nilai yang dibandingkan setara. Sebaliknya, menghasilkan nilai pas jika nilainya tidak setara. Operator kedua menggunakan kombinasi notasi tanda seru dan tanda sama dengan berbalikan dengan operator. Ya, operator ini menghasilkan nilai true apabila kedua nilai yang dibandingkan tidak setara. Sebaliknya menghasilkan nilai pas apabila nilai keduanya setara. Ya, saya akan masukkan kode papan bawah ini ya. Jika Anda memasukkan umur di bawah 17 tahun, maka akan muncul tulisan seperti ini, yaitu atas Anda ditolak. Dan jika Anda menulis umur lebih dari 20, maka akan muncul tulisan seperti ini, Anda mendapatkan SIM. Selanjutnya, operator relasional. Selain perlu membandingkan apakah kedua nilai setara atau tidak, seringkali kita juga perlu membandingkan apakah suatu nilai lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Itu memakan kode program dua ini. Ya, jika Anda masukkan nilai 50 kurang dari 50 maksudnya ya, maka akan muncul tulisan seperti ini, yaitu keluar tulisan seperti ini, nilai Anda kurang dari 50, dan jika Anda masukkan nilai lebih dari 50, maka muncul tulisan seperti ini ya. Selanjutnya akan saya serahkan presentasi ke rekan saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya sudah dijelasin pernyataan if else dan operator ternary kepada teman saya Bunda Sedin Pro.
Oke, pernyataan if else dan operator ternary ada kalanya ketika hasil evaluasi terhadap kondisi di dalam pernyataan if bernilai false. Selain mengabaikan eksekusi baris kode program di dalam blok pernyataan if tersebut, kita juga ingin memberikan sebuah alternatif untuk dieksekusi. Misalnya, Anda membuat program untuk menentukan batas nilai lulusan. Jika nilai lebih atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Alternatifnya, apabila nilainya di luar kondisi tersebut, maka dinyatakan tidak lulus. Untuk mengimplementasikan skenario seperti ini, ISAP menyediakan pernyataan if else seperti yang dinuliskan oleh kode program di bawah ini. Nilai sama dengan 50. If nilai kurang dari 60, maka hasilnya Anda dinyatakan lulus. Else, Anda tidak lulus. Pernyataan apakah kita selalu bisa menggunakan operator ternary untuk setiap pernyataan if else? Jawabannya tidak. Operator ternary hanya bisa digunakan pada skenario di mana hanya terdapat atau pernyataan atau ekspresi saja pada masing-masing blok if dan else. Kode program seperti di bawah ini tidak bisa Anda sederhanakan menggunakan operator ternary karena terdapat dua pernyataan atau ekspresi di dalam blok pernyataan if. If menyatakan kondisi, pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Else pernyataan atau ekspresi. Skenario di atas dapat disimulasikan oleh kode program seperti di bawah ini. Nilai sama dengan 79. If nilai kurang dari 0 dan nilai lebih dari 20. Maka nilai Anda else if nilai kurang dari 20 dan nilai lebih dari 40, maka hasil nilai Anda D. Else if nilai kurang dari 40 dan nilai lebih dari 60, maka hasilnya nilai Anda C. Else if nilai kurang dari 60 dan nilai lebih dari 80, maka hasilnya nilai Anda B. Else if nilai kurang dari 80 dan nilai lebih dari 100, maka hasilnya nilai Anda A. Else nilai yang diberikan berada di luar rentang yang dimungkinkan, maka output nilai Anda B. Demikian presentasi malam ini dan pagi ini, siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.